Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sailur Rahmah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang morfologi. Morfologi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris morphology. Kata tersebut terdiri atas dua unsur yaitu morph artinya bentuk dan logi artinya ilmu. Morfologi pada dasarnya mengacu pada ilmu tentang bentuk. Istilah morfologi muncul dalam bidang-bidang seperti biologi, geografi, dan linguistik. Dalam linguistik, morfologi secara khusus mengkaji struktur kata dan proses yang terlibat dalam pembentukan kata. Misalnya, pembentukan kata dengan pembubuhan, imbuhan, afiksasi. Seperti ajar, mengajar, diajari, terajari. Contoh lain seperti baca, membaca, dibaca, terbaca, pembacaan, atau bacaan. Selanjutnya pengertian morfem. Morfem adalah unit tata bahasa terkecil yang membawa makna dalam suatu bahasa. Misalnya, pada kata berlari terdapat dua morfem yaitu ber dan lari. Pada kata menggambar terdapat dua morfem juga seperti meng dan gambar. Untuk menentukan apakah suatu bentuk termasuk morfem, maka harus dibandingkan dengan bentuk lain. Jika ia dapat berulang kali muncul berdampingan dengan bentuk-bentuk lain dan membawa makna sekalipun hanya makna gramatikal, maka ia memenuhi syarat sebagai morfem. Sebagai contoh adalah bentuk se. Keberadaan bentuk se dapat dilihat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, yaitu sebesar, sekuat, setinggi, sepenuh, seluas, dan lain sebagainya. Jenis-jenis morfem. Morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berdasarkan kebebasannya, keutuhannya, dan maknanya. 1. Morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan tanpa perlu digabungkan dengan morfem lain. Morfem bebas disebut juga sebagai morfem akar karena tidak mengalami perubahan morfologi apapun. Misalnya, bentuk saya, duduk, kursi, pulang, merah, dan pagi termasuk morfem bebas. Sebaliknya, morfem terikat adalah morfem yang harus melekat pada morfem lain dan tidak dapat muncul secara mandiri dalam tuturan. Misalnya kata ber, meng, dan kan. 2. Morfem utuh dan morfem terbagi. Pembedaan jenis-jenis morfem ini didasarkan pada struktur formalnya, apakah merupakan satu kesatuan yang utuh atau terpecah menjadi dua bagian karena adanya penyisipan morfem lain. Morfem utuh adalah struktur yang utuh dan terpadu. Semua morfem dasar bebas adalah morfem utuh, seperti meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Begitu juga dengan morfem terikat seperti ter, ber, dan henti. Morfem terbagi adalah morfem yang strukturnya terpecah atau terputus oleh penyisipan morfem lain. Misalnya, pada kata Indonesia Kesatuan terdapat satu morfem utuh, yaitu satu, dan satu morfem yang terbagi, yaitu ke atau an. 3. Morfem segmental dan supragmental. Pembedaan morfem-morfem tersebut didasarkan pada jenis morfem yang menyusunnya. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi, semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sebaliknya,
Morfem supragmental dibentuk oleh unsur-unsur supragmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa Baka di Kongo Utara di benua Afrika. Setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kala yang berupa nada. Aturannya, nada turun untuk kala kini, nada datar untuk kala lampau, nada naik turun untuk kala mendatang, dan nada naik untuk bentuk imperatif. 4. Morfem beralamat zero. Dalam linguistik, morfem yang alamatnya zero adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak diwakili oleh bunyi segmental atau ciri prosodi atau unsur supragmental, melainkan berupa kekosongan. Contohnya adalah bentuk tunggal untuk book adalah book dan bentuk jamaknya adalah books. Oleh karena itu, bentuk jamak books terdiri dari dua buah morfem, yaitu morfem book dan morfem s. Sedangkan sip, baik bentuk tunggal maupun jamak kata sip tidak mengalami perubahan. 5. Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem yang secara inheren membawa makna tersendiri tanpa perlu melalui proses atau kombinasi dengan morfem lain. Misalnya dalam bahasa Indonesia, morfem-morfem seperti ikan, ku, jalani, rumah, buku merupakan morfem bermakna leksikal. Oleh karena itu, morfem-morfem seperti ini dengan sendirinya sudah dapat digunakan secara bebas dan mempunyai kedudukan yang otonom di dalam pertuturan. Morfem yang tidak mempunyai makna leksikal hanya membawa makna gramatikal. Morfem-morfem ini memperoleh makna hanya digabungkan dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Yang biasa disebut dengan morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem-morfem afiks seperti me, di, ter, ber. Biasa pula berupa partikel seperti dari, ke, dan wah. Proses morfologis atau morfonemik adalah suatu proses yang mengubah suatu leksem menjadi kata. Dalam proses ini, leksem berfungsi sebagai masukan atau kata dasar, sedangkan kata sebagai keluaran atau hasil bentuk tuturan. Oleh karena itu, proses morfologi disebut juga dengan pembentukan kata. Dalam bahasa Indonesia terdapat 9 proses morfonemik, yaitu derivasi zero, afikasi, reduplikasi, komposisi, abrevasi, derivasi balik, metaanalisis, analogi, dan kombinasi proses. Jika disebutkan kata dibaca, ada yang mungkin mengklaim berasal dari kata membaca dalam bentuk pasifnya. Namun kenyataannya membaca dan dibaca tidak muncul secara berurutan. Kedua kata tersebut dari akar morfem baca. Kata-kata tersebut dianggap mengalami proses morfologi. Hal ini berbeda dengan pembentukan kata serapan yang berasal langsung dari kata sumbernya. Misalnya, kursi dari kursiun, masalah dari masalatun, salam dari salamun, lampu dari lamp, atau sebagainya. Morfofonemik berasal dari dua satuan dasar, yaitu morfem dan fonem. Proses morfofonemik mengacu pada perubahan bentuk morfem selama proses morfologi, baik afikasi, reduplikasi, komposisi, maupun modifikasi intern. Proses ini melibatkan pemeriksaan perubahan fonem akibat proses morfologi yang terjadi dalam konstruksi tertentu. Proses morfofonemik terdiri dari 5 kategori, yaitu muncul, hilang, luluh, berubah, dan geser. Contohnya, 1. Pemunculan fonem. Kata membaca menjadi membacai. Pada dialek tertentu, tempat munculnya fonem i. 2.
penghilangan fonem. Memilih menjadi memilih, yang menghilangkan fonem H. 3. Pergeseran fonem. Kata menyanyi menjadi nyanyi, dengan awalan men berubah menjadi men, sesuai aturan fonologis. Pada kalimat saya adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, terdapat morfem. Kata saya terdapat satu morfem. Kata adalah terdapat satu morfem. Mahasiswa terdapat dua morfem. Kata program terdiri dari satu morfem. Kata studi terdiri dari satu morfem. Kata pendidikan terdiri dari 3 morfem. Kata bahasa terdiri dari 1 morfem. Kata dan terdiri dari 1 morfem. Kata sastra terdiri dari 1 morfem. Kata Indonesia terdiri dari 1 morfem. Kata fakultas terdiri dari 1 morfem. Kata bahasa terdiri dari 1 morfem. Kata dan terdiri dari 1 morfem. Kata seni terdiri dari 1 morfem. Kata universitas terdiri dari 1 morfem. Kata negeri terdiri dari 1 morfem. Kata Semarang terdiri dari 1 morfem. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.